kabar semua pemirsa? Kali ini saya ada di sebuah situs peninggalan sejarah masa era megalitikum. Situs ini konon merupakan peninggalan tempat petilasan dari Prabu Siliwangi. Dan di sini Prabu Siliwangi dulu sering melaksanakan tapa bersama putranya juga, Raden Kian Santang. Lokasinya berada di Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Nah, di sini tampak di belakang saya itu ada batu yang berbentuk seperti senjata khas Sunda, yaitu kujang. Makanya situs cagar budaya ini disebut dengan situs Batu Kujang. Oke, seperti apa di dalamnya dan ada benda-benda apakah yang berada di area lokasi ini. Kita ikuti penelusuran saya lebih jauh dengan rekan saya, Pak Ustadz Ahmad, yang menemani saya di area situs ini. Ayo, siap ya. Ya, kita lanjutkan penelusurannya dari ujung sampai ke ujung lagi. Tapi sayang memang penunggunya nggak ada ya, lagi nggak ada kuncinya, katanya lagi keluar kota dulu. Baiklah, kita mulai untuk melihat dan mengetahui tentang situs Batu Kujang ini. Situs Batu Kujang ini berlokasi di Kampung Tenjolaya, Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, terletak di lereng Gunung Salak dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udara cukup dingin. Di area situs ini terdapat cukup banyak batu menhir, peninggalan sejarah zaman megalitik. Ada beberapa batu yang memiliki bentuk yang cukup unik, salah satunya adalah batu menhir yang berbentuk kujang, sehingga situs ini disebut situs Batu Kujang. Belum diketahui secara pasti kapan Batu Kujang ini dibuat, termasuk yang membuatnya, karena tidak ditemukan adanya petunjuk semisal prasasti di sekitar lokasi situs Batu Kujang ini. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa situs ini dibuat pada masa prasejarah, yaitu antara tahun 2500 sebelum Masehi sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Jika dilihat dari keadaan di area situs Batu Kujang ini, kemungkinan pada zaman dahulu terdapat kehidupan di tempat ini, mengingat lokasi cukup strategis berdekatan dengan aliran sungai. Di dalam situs ini ternyata terdapat 5 batu menhir dengan bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah Batu Kujang. Batu ini memiliki bentuk mirip senjata khas Sunda. Selanjutnya adalah Batu Jolang. Batu ini berbentuk seperti jolang atau tempat mandi. Konon pada zaman dulu,
batu ini dijadikan tempat bersuci oleh para resi. Batu berikutnya adalah batu mayit. Batu ini berbentuk seperti kuburan, maka masyarakat sekitar menyebut batu ini adalah batu mayit, yang artinya batu berbentuk seperti mayat. Batu yang keempat adalah batu burung. Batu ini disebut batu burung dikarenakan berbentuk seperti burung Garuda, dengan kepak sayap setengah mengembang, layaknya seekor burung yang baru mendarat. Untuk mencapai batu ini kita harus mendaki bukit lagi yang berjarak tidak terlalu jauh dari area situs Batu Kujang ini. Batu yang kelima adalah batu kursi. Batu ini disebut batu kursi karena bentuknya menyerupai kursi dan di sampingnya terdapat batu yang berbentuk gagang golok. Batu ini juga disebut batu kursi gagang golok. Jika kita amati batu ini juga mirip bentuknya dengan batu dolmen, yang fungsinya adalah untuk menyimpan sesajen pada altar untuk memuja arwah nenek moyang. Menurut cerita legenda turun-temurun, konon pada sekitar tahun 80 Masehi, area situs Batu Kujang ini dijadikan sebagai tempat pesanggerahan oleh para resi, dan di tempat ini pula dijadikan sebagai tempat untuk melakukan musyawarah dengan para petinggi kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Paran Siliwangi. Kerajaan ini merupakan cikal bakal dari Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Dikisahkan pula pada zaman dulu, datanglah seorang permaisuri dari Kerajaan Paran Siliwangi yang bernama Nagandini menemui para resi dengan maksud untuk menitipkan 3 bayi kepada para resi agar mendapatkan gemblengan segala macam ilmu. Kedatangan Nagandini disambut dengan baik oleh para resi. Selanjutnya setelah melalui musyawarah, para resi memberikan nama kepada ketiga bayi putra Nagandini, yaitu Taji Malela, Surya Kencana dan Balung Tunggal. Setelah itu Nagandini berpamitan untuk kembali ke kerajaan. Sebelum pulang Nagandini menancapkan batu berbentuk senjata dari Sunda yaitu kujang, sebagaimana yang bisa kita temui di lokasi situs Batu Kujang. Para resi merawat putra Nagandini saat memandikan ketiga bayi tersebut yaitu di batu jolang dengan menggunakan air suci. Hingga beberapa waktu lamanya Taji Malela, Surya Kencana dan Balung Tunggal beranjak dewasa, maka para resi mengembalikan kepada Nagandini, dan ketiga orang putra Nagandini ini kelak akan menurunkan raja-raja di Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Seiring waktu berjalan,
Lokasi situs Batu Kujang ini terus digunakan dari generasi ke generasi. Konon para raja Tarumanegara hingga ke zaman kerajaan Pajajaran tempat ini masih terus digunakan untuk muja semedi. Prabu Siliwangi juga sering melakukan bertapa di tempat ini. Bagi para pengunjung yang hendak ke situs Batu Kujang ini, sebaiknya minta didampingi oleh juru kunci yang bernama Abah Uci, supaya Anda dapat diberikan tentang seluk-beluk situs Batu Kujang dan sejarahnya dengan lengkap. Bagi para pengunjung juga disediakan tempat menginap walaupun seadanya, namun jika Anda akan berkemah, di sekitar lokasi ini terdapat area camping dengan suasana pemandangan alam yang menawan dan suhu udara yang cukup dingin. Di lokasi petilasan Batu Kujang yang berlokasi di Cicurug, Sukabumi. Nah, ini lokasinya di kaki Gunung Salak. Medannya tidak terlalu terjal sih, tapi lumayan nanjaknya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat pemirsa semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.